10. Pertengkaran kecil. Kayla. Embun meninggikan suaranya. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak sekolah. Embun tersadar. Ini jam 9 pagi dan anaknya malah berada di depannya. Kamu bolos. Kayla sesenggukan tanpa menjawab. Kenapa kamu tidak sekolah, nak? Ucap embun lembut sedikit kecewa. Kai mencari ibu. Hiks hiks hiks. Bodoh. Kenapa mesti mencari ibu? Ibu tidak kemana-mana. Embun sekuat tenaga menahan air mata dan kesedihannya. Embun menghela nafasnya. Apa Kayla tidak mau tinggal dengan ayah? Ucapnya lembut tak. Ingin membuat anaknya semakin menangis. Kayla menggeleng. Kayla ikut ibu saja. Embun memeluk anak gadisnya. Dengarkan ibu Kay. Kayla sayang ibu, tidak? Kayla mengangguk. Kayla sayang ayah. Kayla menggangguk. Ibu dan ayah juga sayang Kayla. Lalu kenapa ibu dan ayah tidak tinggal bersama Kayla? Hiks hiks hiks. Protes Kay. Embun mengusap air mata Kayla. Kayla, tinggallah bersama ayah. Pinta embun pelan. Ibu juga. Tidak, air mata embun meluruh tanpa aba-aba. Ibu tidak bisa mengusap pipi. Apa karena ayah mengusir ibu? Ayah jahat. Ayo pulang bu, kita bujuk. Ayah bersama. Rengek Kayla menarik tangan ibunya. Jika kita memohon ayah pasti mengizinkan. Ayo pulang bu. Kayla merengek lagi, tangisnya makin keras menggoyang-goyangkan tangan ibunya. Air mata embun luruh lagi, turun dengan deras membanjiri pipinya. Ibu tidak bisa sayang, ucap embun lirih. Bukankah ibu sayang, Kay? Kenapa tak bisa? Ayo bu, kita pulang. Kayla terus merengek dengan tangisnya pecah. Hiks hiks, ayo kita. Bujuk ayah sama-sama. Hiks hiks hiks. Kay. Ayo bu, menarik tangan embun lagi. Kay. Ayo. Merengek semakin keras. Embun tak kuat, lagi dia peluk anaknya, keduanya menangis bersama. Malvin yang masih berdiri, tak jauh dari mobilnya mengusap wajahnya. Pemandangan macam apa ini? Gumamnya kesal. Kesal, karena dia pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya orang asing. Orang luar yang kebetulan mengenal mereka, dia sudah mencoba menawarkan bantuan. Namun embun menolak. Hari itu, Kayla jadi tidak sekolah. Dia hanya menunggu ibunya bekerja di resto. 6 jam berlalu, saatnya mereka pulang. Sesampainya di panti sudah sore. Embun dan Kay memasak di dapur, menyiapkan makan malam. Kayla memotong bawang dan tempe di meja tak jauh dari embun. Yang memasak, mereka saling memunggungi. Kay, panggil embun tanpa berbalik dan masih mengaduk masakan. Iya bu, memotong bawang. Tinggallah dengan ayah. Saat pagi, kamu bersekolah jika sudah. Pulang nanti, datanglah ke panti menemui ibu. Kay terdiam. Kamu setuju nak? Kay masih terdiam. Dengan begitu, kamu masih bisa bersama kami berdua. Secara bergantian, ibu akan mengantar kamu pulang sebelum ayah kembali. Bagaimana? Kayla masih terdiam melanjutkan memotong bawang. Kay, jawab ibu, embun menoleh, namun tidak pergi dari tempatnya memasak. Baik bu. Air mata Kay menetes, melanjutkan memotong tempe. Setelah semua siap, embun menyisihkan sekotak sayur dan tempe goreng. Untuk Kayla makan di rumah, Kay memasukkannya ke dalam tas. Sore itu pukul 17 embun mengantar. Kayla kembali ke rumah ayahnya. Danu belum pulang kerja, syukurlah. Setelah memastikan Kayla masuk ke dalam rumah, embun pergi. Tak berapa lama dari arah berlawanan mobil Danu masuk ke halaman. Danu keluar dari dalam mobilnya bersama Yura. Selamat datang di Istana Kuratuku, ucap Danu membukakan pintu mobil untuk Yura. Gadis itu keluar dari mobil menatap rumah yang cukup besar itu. Dengan senyum puas penuh kemenangan di wajahnya, dengan mesra Danu dan Yura yang bergelayut di lengan Danu.
Melenggang masuk ke dalam rumah, mata Yura menyapu Seishi. Ruangan menatap dengan senyum bahagianya. Sebentar lagi aku akan menjadi nyonya rumah ini. Yura menoleh dan langsung disambut kecupan dari Danu dalam ruang tamu yang terang benderang oleh cahaya lampu hias yang menggantung di langit-langitnya. Kedua manusia itu saling membelit lidah bergelayut dan memeluk. Dengan mesra tak menyadari pasang mata bocah suci yang menatap mereka dari ambang ruang tengah. Ayah, Kai tak sengaja menyemplak vas hias yang kebetulan berada tak jauh dari Kai berdiri. Peranggak, Danu dan Yura menoleh bersamaan ke arah bunyi yang memaksa. Mereka menghentikan nikmatnya berciuman. Kai, anakmu Mas. Yura terkejut. Lia, Danu mendekati Kai. Kamu nggak apa-apa. Melihat Kai menyeluruh. Memastikan tak ada yang terluka, Yura melihat malas pada ayah dan anak itu. Siapa dia ya? Masuklah dulu, biar ayah yang bereskan. Ayah? Siapa Tanti itu? Kai terlihat sedikit marah meninggikan suaranya. Kai, sentak Danu, masuk ke kamar. Tegasnya. Kai melihat tidak suka pada Yura yang juga melakukan hal yang sama. Lalu berjalan memasuki kamarnya. Mas, kok dia di sini sih? Protes Yura mendekat setelah Kai sudah tak terlihat lagi. Kai anakku Yura, Danu membereskan serpihan vas yang berhamburan. Menyapunya dan menyorotnya ke dalam serokan. Mas, apa sayang? Sebentar, Mas buang ini dulu. Danu keluar melewati pintu depan dan membuang pecahan vas ke dalam bak sampah, kembali lagi. Yura sudah duduk bak ratu di sofa, menatap sinis pada Danu. Danu duduk bersimpu di depan Yura, menggenggam kedua tangannya. Mencium lembut punggung tangan wanita itu. Sayang, Yura memalingkan wajahnya. Lihat Mas, pinta Danu tanpa mengalihkan pandangannya. Dari wajah cantik Yura sayang. Apa Mas? Mas bilang kita tidak akan tinggal dengan anak itu, merajuk. Mas nggak bilang begitu, Mas bilang nanti kita pikirkan. Mas Danu. Yura, kayak anak yang baik dan penurut, Mas yakin nanti kamu akan suka padamu, cobalah berdamai padanya dulu. Kamu mau jadi istriku bukan? Yura masih sedikit merajuk, tapi juga mulai luluh. Cobalah mengenal Kai, cintai dia seperti kamu mencintai aku. Danu merayu. Aku akan lebih mencintai kamu jika kamu mau melakukannya untukku, ya sayang. Yura memaksakan sedikit senyumnya. Baiklah, aku akan mencoba untuk Mas. Danu tersenyum bahagia. Dia mengangkat tubuhnya dan memajukan wajahnya mengecup lembut bibir Yura. Sekali lagi mereka berciuman, saling membelit lidah cukup lama. Makan malam di rumah Danu. Mereka tidak masak, hanya memesan makan lewat aplikasi. Lalu bersantap bersama, Kai duduk terdiam menatap ayah dan wanita asing yang menggantikan ibunya itu. Kai, jangan menatap Tanti Yura seperti itu, tegur Danu. Ayah, kenapa membawa wanita asing masuk ke dalam rumah saat ibu tidak ada? Cemberut dengan nada tak suka. Kai, sentak Danu menatap tajam pada putrinya. Yura tersenyum menyentuh tangan Danu dan beralih menatap lembut pada Kai. Jangan seperti itu, nanti dia jadi tidak suka padaku, bisiknya pelan. Namun masih terdengar oleh telinga Kai. Tentu saja, Kai harus dengar dia membelanya di depan ayahnya. Danu menghela nafasnya. Sebentar lagi Yura akan menjadi mamamu juga, bersikap ramahlah padanya, menurunkan sedikit emosinya. Kai tersentak kaget. Ayah, bagaimana dengan ibu? Protes Kai marah. Ayah dan ibu sudah berpisah sayang, Danu menjelaskan dengan masih mengontrol emosinya. Mama Yura yang akan menjadi ibumu nanti. Ayah, Kai terlonjak makin tidak suka. Tentu saja gadis itu marah meluapkan emosinya.
Ayah! Tegas sekali ayah pada ibu. Ayah mengusir ibu dan membawa wanita ini. Kai, jaga bicaramu. Sentak Danu lagi dengan tangan yang mengepal. Air mata Kai meluruh, membanjiri pipinya. Ayah! Lirihnya masuk ke kamar. Dengan nada tinggi. Mas! Kai melirik benci pada Yura. Masuk! Danu melotot dengan intonasi tinggi pada Kai. Kai berlari tanpa menghabiskan sisa makan malamnya dengan keras. Dia menutup pintu kamarnya, tangisnya makin pecah dan memeluk bantal di kasurnya. Ibu! Lirihnya. Di ruang makan. Mas! Ucap Yura lembut menyentuh tangan Danu, jangan terlalu keras padanya, nanti dia semakin membenciku, bukankah? Mas bilang aku harus berdamai dengannya. Kalau Mas seperti ini, bagaimana aku bisa mendekatinya? Tapi, dia sudah bersikap kurang ajar padamu, masih emosi. Itu wajar Mas, dia hanya belum menerimaku. Biar aku membujuknya, Mas jangan terlalu keras pada Kai. Danu tersenyum, sedikit melonggarkan kepalan tangannya. Baiklah Yura, kamu memang yang terbaik. Yura merangkul manja lengan Danu dengan senyuman licik di wajahnya.